Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel Kriya Marwah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas cara setting skala dan print yang tepat dan akurat menggunakan layout pada AutoCAD ya. Oke, kita buka dulu lembar kerja kita. Langkah yang pertama, setelah kita buka lembar kerja kita, silakan teman-teman tentukan dulu di mana akan menyimpan hasil plot kita. Ya, hasil publishnya kita nanti akan kita simpan di mana. Di sini saya menyimpannya di disk D project folder tahun 2020. Ya, klik di sini, silakan teman-teman pilih. Ini sangat penting, kenapa? Supaya nanti hasil kerja teman-teman langsung masuk ke dalam folder yang teman-teman inginkan, gitu ya. Untuk setting ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Cara setting awal AutoCAD, gitu ya teman-teman ya. Kita oke. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan cara penggambaran teman-teman. Maksudnya, ketika 1 meter di lapangan, ya, rumah yang aslinya 1 meter, teman-teman menggambarnya di sini menggunakan line kan. Nah, teman-teman pakai 1 meternya ini, 1 meter di lapangan ini kalian tulis 100 cm, enter, atau menggunakan line menggunakan satuan mili, 1000 mili. Nah, teman-teman perhatikan, ini sangat akan berpengaruh ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kita sudah pernah setting skala pada halaman ini, cara setting kertas, dan cara setting print dengan menggunakan model ini ya. Apabila teman-teman gambar cuma ngeprint 1-2 lembar, kita gambar di sini langsung print. Nah, gitu kan, kita setting di sini sudah saya bahas di video saya sebelumnya juga. Linknya juga saya taruh di deskripsi, cara setting skala pada halaman AutoCAD, gitu ya. Oke, selanjutnya nih kita akan langsung masuk ke setting skala dan print yang paling perfect, sempurna menggunakan layout. Oke, kita klik pada layout, kemudian cara settingnya gimana? Nah, gini teman-teman, klik kanan pada layout ini, kemudian pilih Pack Setup Manager, kemudian Modify. Di sini kita pilih, misal mau print, silahkan print yang teman-teman pakai, print apa, atau misal ke Adobe PDF atau ke DWG to PDF. Di sini saya menggunakan DWG to PDF. Selanjutnya kita pilih kertasnya. Kita menggunakan ISO Expand A4, gitu ya. Untuk AutoCAD yang 2007 kita gunakan ISO Expand A4. Tapi apabila teman-teman ada instalan Adobe PDF, menggunakan Adobe PDF lebih bagus. Tapi bagi teman-teman yang AutoCAD-nya 2010 ke atas, silahkan gunakan yang ISO Expand, cari ISO Full Pack A4 ya. Perbedaannya apa? Nanti kita lihat ya. Lanjut dulu, di sini kita layout, pilih monokrom. Non saja supaya gambar yang teman-teman buat di model tadi, warna-warna yang kalian bikin bisa terlihat, gitu ya. Kemudian di sini kita pilih drawing orientasinya landscape. Nah, yang paling penting di sini teman-teman, pada plot skala ini kan ada skala nih. Nah, skala ini adalah skala kertasnya kita. Jadi kita membuat kertas secara real di sini. Kita akan print menggunakan kertas A4 kan? Maka kita menggunakan perbandingannya ya 1:1. Soalnya kertas yang akan kita gunakan ketika mencetak sama dengan kita gunakan untuk pada penggambaran ini, gitu kan? Yang menjadi masalah, di sini kita lihat satuannya. Satuannya apa? Inci dan mili. Kita pilih yang mili.
Karena di negara kita lebih mudah menggunakan yang mili ya. Kemudian untuk unit ini apa? Unit ini adalah kita sesuaikan dengan cara penggambaran kita di awal tadi yang saya sebutkan. Dalam 1 meter keadaan di lapangan, teman-teman menggambarnya pakai apa? Misalkan pakai line 100 cm, gitu kan? Atau 1000 mili, itu akan berpengaruh di sini. Untuk contoh kali ini kan saya menggunakan yang line 100 cm ya. Maka dari itu kita ubah dari satuan mili ini menjadi senti, yaitu dibagi 10, 0,1. Kita klik OK, close. Nah, kita cek nih. Caranya klik line, enter, L, enter. Klik di pojok kiri atas, kertas putih ini, ke pojok kanan atas. Pada bagian biru-biru ini tertulis kan, oh ternyata 29,7. Berarti ini adalah satuannya senti. Ke bawah 21,0. Berarti ini kertas A4 dengan skala atau satuan sentimeter gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan perbedaan tadi menggunakan papernya ISO Expand atau ISO Full Pack atau Adobe PDF. Itu di sini teman-teman. Garis putus-putus yang kita buat ini. Gitu ya. Tapi ini nggak jadi masalah. Ya, saya menggunakan contohnya ini. ISO Expand A4. Gini ya teman-teman. Oke, kita buat dulu garis tepinya, garis luar ya. Menggunakan rectangle, kita klik di sudut pojok kiri atas gitu kan. Klik, kita tarik ke kanan bawah, klik. Kita pastikan menggunakan layer yang menyala. Pakai yang ada ya, bawaan 0. Nah, karena garis ini berada di luar garis putus-putus, maka ketika kita Ctrl P dia nggak bakal kelihatan. Nah, selanjutnya kita buat garis tepi. Garis tepi kita buat yang umumnya saja setengah senti. Kita klik garis offset, enter 0,5 cm, enter, klik. Nah, yang menjadi masalah garis kita ini masih berada di luar garis putus-putus. Apabila kita print, maka belum muncul, belum terlihat. Nah, ini bagi teman-teman yang menggunakan paper ISO Expand A4. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan ISO Full Pack A4 atau Adobe PDF yang garis putus-putusnya ini sudah di luar garis tepi, gitu kan? Atau garis tepinya ini sudah memasuki garis putus-putus, itu sudah aman, ya, nggak usah diubah lagi. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan ISO Expand ini, kita masukkan lagi ke dalam garis putus-putus. Kita cek ya, kurang berapa senti lagi. Oh, ternyata kurang 0,5 cm lagi. Berarti kita buat garis tepinya adalah 1 cm. Atau cari amannya lah 1,2 cm ya. Kita klik, kita offset, enter 1,2 cm, enter, klik. Nah, sudah masuk kan? Kita cek nih, Ctrl P, preview. Nah, ini garis tepinya kita udah terbentuk, terbuat ya. Selanjutnya apabila teman-teman mau ngasih crop, boleh klik rectangle gitu kan. Kasih cropnya, lebar crop misalkan 5 cm. Nah, ini ya. Pastikan garis ini juga garis yang muncul ketika di print, pakai yang 0. Apabila teman-teman mau buat layer baru, monggo silahkan, nggak masalah gitu ya. Selanjutnya kita matikan dulu nih garis yang luar ini. Bukan kita matikan ya, kita hapus, boleh, kita ubah layernya ke div point, boleh. Layer div point ini adalah apa? Layer div point ini adalah layer yang mana ketika kita print, kita cetak, tidak akan muncul dia, tidak tercetak. Contohnya, ini kita Ctrl P, preview. Nih, garis tepi dan cropnya terlihat.
Tapi kalau begitu kita ubah menjadi ini div point, kita Ctrl P, hilang dia. Sorry, hilang. Ini belum ke select ya. Ini sama ini garis. Nah ini nih garis tepinya. Kita ubah semua ke div point, Ctrl P, hilang semua. Gitu ya. Oke, kita pastikan kembalikan untuk kopnya ini sama garis tepinya nyala ya, pakai yang 0 bawaan. Oke. Kemudian kita akan memanggil gambar kerja kita yang kita kerjakan di model ini tadi. Nah, yang ini. Caranya klik 2 kali, Caranya ketik MV, enter. Kemudian kita klik pojok kiri atas garis yang berada di dalam garis putus-putus ini ya, garis tepinya ini. Kita klik, kita tarik ke kanan bawah. Jangan sampai menutupi kop. Kecuali kalau teman-teman nggak bikin kop. Nah, sampai sini. Kalau sekarang kita klik di sini ya, klik. Muncul dia. Kita namakan ini kotak pemanggil ya. Nah, kemudian kita akan print gambar ini misalkan ya. Caranya gimana? Klik 2 kali pada gambar ini di dalam kotak pemanggil, kemudian kita scroll ke atas. Cara menggesernya, kita tekan scrollnya dan tahan, kita geser. Nah, sampai ada gambar tangannya itu ya teman-teman ya. Kita geser di tengah-tengah. Kita klik 2 kali pada tempat di luar kotak pemanggil ini, klik 2 kali. Nah, kita kalau mau scroll udah aman. Tuh. Kemudian kita akan menjadikan ini skala nih, membuat skala nih kertas gambar ini. Caranya gimana? Untuk AutoCAD yang 2010 ke atas sudah muncul nih cara settingnya di pojok kanan bawah. Tapi untuk yang 2007 atau 2010 ke atas yang belum muncul, caranya kita klik pojok kanan atas, pilih acak ini ya, AutoCAD ini, nyalakan centang pada viewport. Nah, pastikan tercentang ini ya. Oke, maka akan muncul seperti ini nanti. Nah, caranya gimana untuk menskalakan gambar ini? Kita klik pada kotak pemanggil ini, klik, udah kan? Kemudian kita skalakan 1:50. Wah, kok terlalu besar? Kita ubah 1:100. Nah, dia akan sesuai ya, menyesuaikan sendiri gitu. Caranya ngecek gimana teman-teman sebelum kita print? Ini ya. Kan satuan kertasnya ini kita menggunakan senti nih. Kita udah cek kan dari pojok kiri atas ke kanan atas tadi 29,7 cm. Kemudian penggambaran kita ini kan juga menggunakan senti ya. Ini satu dan perbandingan yang kita buat di pojok kanan atas ini tadi adalah 1:100. Artinya pada penggambaran di kertas ini kan 100 nih, kita bagi 100. Berarti berapa? 1. Seharusnya 1 ini kita menggunakan line. Nah, seharusnya pada dimensi 100 ini kita menggunakan line hanya 1 cm. Coba ya, klik. Nah, 1 cm ya teman-teman ya pada tulisan biru ini ya. Artinya apa? 1 cm pada penggambaran di kertas ya, setelah teman-teman cetak gitu kan, 1 cm ukuran penggaris ini sama dengan 100 cm-nya ini di lapangan gitu ya. Oke, nah sekarang nih apabila ada gambar yang perlu kita print tapi lebih besar, oh bisa saja. Caranya kita copy dulu nih layoutnya, klik pada layout 1, klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Maka dia akan terduplikat. Ini ya,
akan terduplikat. Kemudian di layout 1.2 ini kita klik 2 kali pada gambarnya ini di dalam kotak pemanggil ya. Klik 2 kali. Nah, kemudian kita bisa scroll dulu, kita zoom seperti ini. Nah, kita klik 2 kali di luar kotak pemanggil. Kemudian kita mau skalakan nih, misalkan 1:100. Wow, kok menjauh? Ya kita klik 2 kali aja. Kita sesuaikan. Nah, dia di tengah-tengah. Klik 2 kali di luar kotak pemanggil. Ya, 1:100. Misalnya kita klik lagi di kotak pemanggil, kita klik pojok kanan atas ini, kita 1:100. Wah, kok besar? Misal kita sesuaikan nih, 1:200, angka 2, 200. Oke, enter. Nah, udah bagus kan ini? Cara ngeceknya gimana? Sama seperti yang tadi. Ini gini. 1:200 ya ini ya teman-teman ya. Nih. Ketika kita klik di kotak pemanggil, ini 1:200 pojok kanan atas ini. Artinya 1 cm di kertas itu sama dengan 200 cm di lapangan. Gitu ya. Ini sehingga gitu ya. Setengah senti di kertas itu sama dengan 100 cm di lapangan. Oke, di sini 100 cm nih dimensinya. Seharusnya kalau kita menggunakan lens ini adalah 0,5 cm, setengah cm. Kita cek ya. L, enter. Klik sini, klik sini. Nah, pada biru ini terlihat ya teman-teman 0,5 cm. Artinya skalanya sudah benar. 0,5 cm di kertas sama dengan 100 cm di lapangan. Gitu ya. 1 cm di kertas ketika teman-teman menggunakan penggaris itu sama dengan 100 cm di 1 cm di kertas sama dengan 200 cm di lapangan karena perbandingannya 1:200. Oke, sudah ya. Selanjutnya teman-teman tinggal print saja kalau mau nyetak. Ctrl P langsung print gitu. Misal mau ubah ke PDF ya langsung saja. Oke. Maka akan otomatis tersimpan ke folder yang teman-teman pilih tadi. Saya kan di tahun 2020 ya. Udah akan tersimpan otomatis, save. Gitu. Oke, selanjutnya nih. Bagaimana caranya? Misal teman-teman mau mencetak gitu kan. Ada 100 atau lebih gambar kerja. Kita akan cetak dalam sekali perintah. Caranya gimana? Caranya, sebelum ke situ ya. Saya akan beri contoh dulu ketika teman-teman menggunakan penggambaran milimeter. Caranya sama. Oke, kita copy dulu ya ini ya. Kita klik kanan, move or copy, move to end, create a copy. Oke. Nah, pada layout 3 ini kita hapus dulu ya gambarnya kita ini. Klik, blok, hapus. Klik kanan, text setup pada layout 1.3 ini, modifikasi. Nah, karena kita menggunakan penggambarannya itu mili, maka kertas yang kita gunakan juga mili. Gitu kan? Sehingga karena di sini satuannya mili, maka kita ya 1:1, ya kan? Yang kita gambar sama dengan yang aslinya 1:1. Gitu ya. Karena satuannya sini mili, gitu loh. Ya, maka kalau kita menggambarnya menggunakan mili, maka sini 1 juga. Kita klik OK, close. Kita cek nih menggunakan line L, enter. Dari pojok kiri atas kertas warna putih ke kanan atas 297 mili ya. Artinya yang ke bawah nih 210
mili. Artinya kertasnya kita ini adalah kertas A4 dengan skala atau satuan milimeter. Sama, kita buat garis luarnya dulu, gitu kan? Kemudian kita buat garis tepi offset, misalkan 1,2 cm, enter offset. Oh sorry, 1,2 cm kan sama dengan berapa? Berapa mili? 12 mili ya. Berarti klik offset, enter, ketik 12 mili, enter, klik. Ya, coba cek nih, Ctrl P, preview. Loh, kok nggak terlihat? Karena layernya kita masih div point ya. Line luar ini, kalau kita lihat line luar ini mati, ininya apa namanya, printernya mati. Kita nyalakan nih, klik apply, oke, Ctrl P, preview, nah nyala ya, kita close itu. Selanjutnya kita akan, ini oke ya, oke, sorry, enggak, belum kita cetak, cancel aja. Selanjutnya kita akan memanggil gambar kerja nih, sama caranya, MV, enter, sudut kiri atas ke kanan bawah, kita klik. Kemudian pada gambar ini kita klik 2 kali di dalam kotak pemanggil, klik 2 kali, klik. Nah, sekarang yang paling penting yang menjadi masalah, ini kan kertasnya kita buat satuan mili nih, ya kan? Ini kita nggak boleh memasukkan gambar kerja yang kita gambar menggunakan senti. Kita lihat ya, misal kita klik kotak pemanggil, kita buat perbandingan 1:100. Wah, maka seperti ini, kejauhan. Sehingga kita hanya menggunakan kertas yang bersatuan mili ini, ya. Kita akan gunakan kertas yang bersatuan mili ini pada gambar yang kita gambar menggunakan satuan mili juga. Yang tadi juga senti, ya kita menggunakan gambar yang kita buat menggunakan senti juga, gitu ya. Kalau ini nih kita buat skala 1:100. Nah, bagus kan hasilnya? Caranya ngecek bagaimana? Sama. Kita kan gunakan mili ya. 1 senti di gambar sama dengan 1000 mili di lapangan. Gitu ya. Caranya ngecek gimana? Ini kan skalanya ini, pojok kiri atas ini tadi kan kita settingnya 1:100 ya. Gampang saja. 10.000 mili ini dibagi 100 kan 10 senti. Kan 10 mili. Ya kan? Harusnya di sini 10 mili. L, enter, klik pojok sini ke sini, garis ini ke sini. Nih 10 mili. Ya kan? Artinya sudah sesuai bahwa gambar teman-teman ini berskala 1:100. Begitu juga teman-teman yang melakukan penggambaran menggunakan meter, 1 meter di lapangan, teman-teman menggunakan line ya 1, gitu kan? Sama, caranya sama. Di pack setupnya sini, teman-teman dari mili ke meter, ya kan 0,0,0 berapa mili ke meter, 0,001 kan. Kita oke, kita close. Nah, gitu ya. Sama caranya kita buat, misal langsung saja lah garis tepi gitu kan. Misal kita langsung panggil saja, MV, enter, klik sudut ini kiri atas ke kanan bawah sini, klik 2 kali, scroll, gitu kan. Kemudian kita mau, ada nggak ini yang meter ya? Oh, sebentar. Misal
Misal ada satuan meter, mana ya? Mau nggak ada gambarnya. Ini sama saja teman-teman. Jadi jangan kalian memasukkan di kertas yang settingan meter, ya, jangan memasukkan gambar yang kalian buat dengan senti atau mili. Begitu pula sebaliknya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan cetak nih semua gambar, semua layout, misalkan 1:100 dengan sekali perintah. Ya. Bagaimana caranya? Nantikan video di berikutnya ya. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.